Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Septia Cahya. Di sini saya ingin menjelaskan tugas UTS saya. UTS saya yaitu mereview jurnal nasional. Untuk judul yang saya review yaitu manfaat etika profesi konsultan IT terhadap kepercayaan perusahaan. Di sini saya ingin menjelaskan satu persatu apa itu etika, apa itu etika profesi IT, apa itu konsultan IT. Yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu etika. Etika menurut Salomon Dalam Wahyono tahun 2006, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika. Jadi etika bisa disebut merupakan hukum sosial. Etika juga merupakan hukum yang mengatur atau mengendalikan serta membatasi perilaku manusia. Sedangkan etika profesi IT menurut Wahyono tahun 2006 yaitu suatu sikap etis di dalam penggunaan teknologi modern dalam rangka menunjang pekerjaan dengan profesi tertentu dengan prinsip dasar tanggung jawab moral dari masing-masing pelakunya. Selanjutnya, apa itu konsultan IT? Konsultan IT merupakan profesi yang bergelut dalam bidang IT yang ahli dalam memberikan jasa berupa nasihat dalam bidangnya. Wujudnya berupa memberikan layanan sekaligus dalam suatu waktu. Orang awam mungkin memandang bahwa seorang konsultan IT memiliki pekerjaan yang sama dengan profesi IT lain yang tidak jauh dari yang namanya komputer, software maupun jaringan. Kenyataannya seorang konsultan IT juga harus memiliki beberapa kemampuan diantaranya pengetahuan yang luas dengan dunia IT, mengetahui setiap permasalahan dan solusi terkait komputer, software maupun jaringan, menguasai tulis-menulis dengan baik, memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan presentasi, memiliki kemampuan yang baik dalam hal dokumentasi. Selanjutnya karakteristik konsultan IT. Berikut ini beberapa karakteristik dari seorang konsultan IT, yaitu yang pertama keahlian IT yang baik. Jadi untuk karakteristik konsultan IT, untuk keahlian IT yang baik yaitu pengetahuan terhadap dunia IT secara teknis dapat sangat membantu seorang konsultan dalam membantu perusahaan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, berpengalaman dalam pencarian solusi. Suatu perusahaan yang sedang mengatasi sebuah masalah kritis biasanya membutuhkan suatu solusi yang cepat dan tepat guna. Nah, disinilah faktor pengalaman dari seorang konsultan dapat diuji untuk memberikan suatu solusi yang baik. Yang selanjutnya, ahli proses bisnis yang berpengetahuan. Seorang konsultan IT harus dapat menganalisis dengan baik mengenai beberapa faktor yang berkaitan dengan solusi masalah yang dihadapi seperti faktor uang, waktu, sumber daya, dan yang lain yang terkait. Yang keempat ada agen perubahan. Secara umum dapat dijabarkan bahwa seorang konsultan merupakan suatu agen yang memberikan suatu perubahan dari sistem yang sedang berjalan dalam suatu perusahaan. Yang keenam, pendengaran yang baik. Yang keenam, pendengaran baik. Jelas di sini sebagai konsultan IT ya harus memiliki pendengaran yang baik, kalau tidak ya susah. Konsultan IT juga yang efektif akan berani dan mampu menghayati kebutuhan sesuatu perusahaan
akan solusi yang dihasilkan, mendengarkan kebutuhan perusahaan yang menyewa jasa mereka, yang berusaha menjelaskan secara rinci, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mungkin mengenai sistem yang sedang berjalan. Yang ketujuh, mengupayakan komunikasi yang efektif. Nah, di sini tanpa komunikasi yang efektif, hubungan konsultan IT dengan perusahaan akan menjadi rusak. Kepercayaan yang telah dimiliki konsultan dapat menghasilkan suatu gambaran yang buruk dalam keberlangsungan kinerja konsultan itu sendiri. Dan yang terakhir ada manajer yang terorganisir. Nah, di sini konsultan IT harus terorganisir dan konsisten sebagai pemimpin atau manajer yang efektif dalam melanjutkan peran konsultasi dari konsultan itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab seorang konsultan IT. Jadi tugas dan tanggung jawab seorang konsultan IT yaitu bekerja secara partnership dengan klien, menganjurkan mereka bagaimana untuk menggunakan teknologi informasi agar memenuhi sarana bisnis atau menyelesaikan suatu masalah. Secara umum, konsultan bekerja untuk memperbaiki struktur dan efisien sistem IT dan organisasi. Konsultan IT dapat terlibat dalam bermacam aktivitas seperti marketing, manajemen proyek, terus customer relationship management atau CRM, dan sistem development. Berikut ada beberapa tugas orang konsultan IT yang harus dikerjakan dalam melaksanakan suatu pekerjaan di dalam perusahaan itu. Yang pertama yaitu menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan IT. Yang kedua, memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan semua komponen yang terlibat dalam pekerjaan. Yang keempat, memastikan pekerjaan dilaksanakan on time dan on track. Yang kelima, memberikan masukan teknis untuk memperlancar pekerjaan. Adapun hak yang didapat seorang konsultan dari sebuah perusahaan begitu pun sebaliknya. Yang pertama, hak yang didapat oleh seorang konsultan dari perusahaan, mengetahui segala hal yang berhubungan dengan sistem yang berjalan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, mengetahui stakeholder yang terlibat dalam proyek yang sedang berjalan. Mendapat royalti atas solusi yang telah diberikan kepada perusahaan. Nah, yang ini untuk sebaliknya. Jadi perusahaan, apa yang didapat perusahaan dari seorang konsultan. Hak yang diperoleh perusahaan dari seorang konsultan antara lain, yang pertama, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, mendapatkan pelatihan dari sistem baru yang diterapkan. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan pemeliharaan dari sistem yang telah diusulkan oleh konsultan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi perusahaan. Untuk kesimpulan, jadi konsultan IT terhadap kepercayaan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, saling mempengaruhi satu sama lain. Masing-masing pihak diharapkan dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika terdapat penyalahgunaan tanggung jawab dari masing-masing pihak, maka menimbulkan kerugian bagi kedua pihak tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.